Bagaimana teka-teki sumbangan 2 triliun rupiah? Kita langsung membahasnya bersama Kepala PPATK Dian Ediana Rai dan Menteri Hukum dan HAM 2004-2007 Hamid Awaludin. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam, Pak. Kabar, Pak? Saya ke Pak. Sehat. Sehat Pak. Saya ke Pak Dian dulu. Pak Dian, untuk mengecek keabsahan sumbangan itu apa yang bisa dilakukan oleh PPATK? Ya, begini menurutnya. Jadi memang PPATK itu berdasarkan undang-undang kan kita memiliki akses langsung ya Pak ya kepada sistem keuangan kita. Saya salah satunya adalah perbankan, Pak. Jadi semenjak merebaknya berita yang terkait dengan penyaluran dana janji untuk memberikan sumbangan sebesar 2 triliun ini, memang PPATK sudah langsung melakukan analisis dan pemeriksaan ke lapangan. Ya. Ini untuk memastikan dua hal sebetulnya, karena buat kita ini PPATK itu isu ini menjadi penting karena dua hal. Yang pertama itu karena memang dana ini cukup besar dan ada inkonsistensi dengan profil ya, dengan profil yang bersangkutan nih, Herianti dan keluarga bagi di Tio itu. Nah ini itu yang pertama. Yang kedua karena calon penerima kebetulan adalah masuk kategori PPATK sebagai PEPS ya, politically exposed person. Itu adalah pejabat negara dari pusat sampai daerah, para penegak hukum juga dari pusat sampai daerah. Itu dianggap person yang sensitif sehingga perlu mendapat perhatian dari lembaga intelijen seperti PPATK ini, lembaga intelijen keuangan seperti PPATK ini. Oleh karenanya ini kemudian kita melakukan langsung penelitian mengenai isu ini supaya memastikan saja bahwa yang pertama bahwa bahwa uang itu betul-betul bisa bisa direalisasikan. Yang kedua kita untuk memastikan bahwa tidak ada isu isu yang terkait dengan masalah integritas ya. Ini karena melibatkan pejabat negara. Ini dua isu ini yang menjadi perhatian PPATK. Oke, saya ke Pak Hamid. Pak Hamid, jauh sebelum PPATK melakukan penelitian ini, Pak Hamid sudah langsung sejak awal curiga bahwa ini tidak benar. Kenapa? Saya pengalaman dan trauma masa lalu. Ya, pada tahun 2018 terjadi bencana alam di NTB. Terjadi likuifaksi di Sulawesi Tengah. Ada seorang high profile, pengusaha, lengkap, orang kaya, mengklaim diri filantropis dunia, datang ke Palu, menjanjikan menggalang dana 2 triliun rupiah. Angkanya sama. 2 triliun rupiah. Ya, untuk melakukan rehabilitasi akibat bencana alam. Dan beliau sendiri menjanjikan 100 miliar dari pribadi beliau sebagai pengusaha. Lalu yang selebihnya 2 triliun itu digalang dari berbagai pengusaha. Belum pernah saya dapatkan data bahwa itu terrealisir. Karena itu saya trauma. Kedua, pernah ada masa ketika akal waras kita dipreteli secara sistematis oleh ucapan seorang menteri yang mengatakan di bawah prasasti Batu Tulis Bogor ada harta karun emas batangan yang bisa dipakai melunasi utang negara. Usut punya usut, kosong. Itu semua tidak ada. Ketika diberitahu menterinya, kenapa itu kosong? Jawabannya sederhana, bahwa orang yang menggalinya tidak ikhlas. Bagaimana akal sehat Anda ini bisa menerimanya? Nah, lantas kaitannya jadi dengan simpel sekali. Kaitannya dengan yang di Palembang ini apa kemudian? Apakah karena nilainya begitu besar atau apa? Pertama, inkonsistensi seperti kata Pak Dian antara profil dia yang tidak jelas dengan jumlah dana yang ditawarkan. Pertama, dia pengusaha apa? Ya. Kedua, kalau toh itu ada uang, dari mana bagaimana prosesnya sampai ada akumulasi 2 triliun? Kalau 2 triliun saja dia sumbangkan, berarti berapa modalnya ini orang? Itu dulu deh. Ketiga, apakah uang itu halal kalau ada?
Apakah bukan hasil money laundry? Katakanlah bukan hasil money laundry, tapi dia pernah judi dan menang besar. Tidak pernah juga kita mendengarkan ada bangsa Indonesia menang 2 triliun, yang sering kita dengarkan bisik berbisik, si A kalah judi tapi tidak dipublikasi. Baik. Kan? Nah, ketiga, kalau uang itu ada, jelas, ada prosesnya, cross check, apa dia bayar pajak? Oke. Kira-kira bayar Baik. pajak nggak? Saya ke Pak Dian. Nalar aja saya pakai. Jadi soal nalar aja di awal itu ya. Nah, oke. Kalau Pak Dian nggak boleh nalar, tapi juga harus meneliti. Kira-kira bisa diteliti nggak Pak Dian? Apakah ini bodong atau sebetulnya ada tapi karena ada sangkutan daripada administrasi jadi belum cair? Ya, jadi itu Pak, kita sudah melakukan penelitian di lapangan sebanyak diberitakan sebetulnya bisa dikatakan sampai hari ini tadi sore itu sudah kita update ya bagaimana hasilnya di lapangan. Kita sudah menyimpulkan sebetulnya nampaknya ini adalah sangat mendekati mustahil untuk bisa dipenuhi. Jadi memang ini karena uangnya itu memang tidak tersedia jauh dari jumlahnya komitmen seperti itu. Kecuali kalau ada hal-hal yang lain ya, tiba-tiba datang orang lain yang katakanlah mensuplai uang, apakah itu pihak terkait dari mana, atau dari luar negeri misalnya karena keterkaitan apa. Tetapi tentu PPATK kan memang selalu di lapangan bisa melihat. Jadi contohnya kalau ada misalnya transfer dari luar negeri pun sudah pasti kedetek oleh kita, karena kita kan bisa mengontrol keluar masuknya uang nih, jumlah berapapun, jangankan 2 triliun ya, 100.000 aja bisa kita monitor sebetulnya keluar masuk uang dari Indonesia ini. Oleh karena itu hasil sementara memang menyatakan bodong ya. Menyimpulkan seperti itu. Ya hampir lah. Hampir bodong. Beberapa isu yang harus kita klarifikasi dulu. Pak Dian, tadi Pak Dian menyampaikan bahwa karena penerima sumbangan itu adalah pejabat negara, maka diperhatikan. Apa yang harus diperhatikan ketika si penerima sumbangan tersebut adalah seorang kepala Polda seperti yang terjadi ini? Iya, jadi mungkin ini semacam untuk edukasi publik juga ya Pak. Saya kira semua teman-teman paham ya bahwa yang namanya lembaga intelijen keuangan di seluruh dunia ini termasuk PPATK, salah satu yang paling menjadi concern lembaga ini adalah yang kita sebut sebagai politically exposed person namanya Pak. Jadi semua orang yang terekspos dengan politik. Terkait ini di dalamnya itu ada pejabat negara dari pusat sampai daerah, kemudian juga termasuk aparat penegak hukum dan sebagainya. Nah, mereka-mereka ini masuk ke dalam list yang kita anggap list sensitif ya. Dalam pengertian bahwa ini harus mendapat perhatian lembaga intelijen keuangan ketika ada kaitannya dengan transaksi-transaksi tertentu yang kita anggap perlu diklarifikasi. Termasuk sumbangan. Sumbangan juga harus dibuat seperti itu. Iya, sumbangan kan begini, Nur ya, kalau sumbangan itu berjalan sebagaimana biasanya, tadi seperti sumbangan kan selama ini juga berlangsung seperti itulah ya. Banyak orang yang menyumbang yang dilakukan oleh kita. Masyarakat kita ini sangat generous kan, sangat baik saya kira kan. Selalu kita tuh ranking tuh di di indeks award index giving index itu. Nah, tapi ini kan persoalannya ada persoalan tadi yang saya katakan jumlah besar dan inkonsistensi dengan profil itu kemudian menjadi persoalan khusus karena kalau seandainya sumbangan ini diberikan oleh katakanlah 5 konglomerat terbesar Indonesia misalnya yang income-nya mungkin setiap tahun itu triliunan. Profilnya meyakinkan ya. Profilnya sudah clear. Nah, kalau ini kan itu harus menjaga harkat dan martabat pejabat negara dalam hal ini, jangan sampai kemudian misalnya Kapolda kemudian terkena karena ini kan nanti akan mencemarkan tentu saja nama yang bersangkutan, lembaga kepolisian dan juga pemerintahan secara umum. Baik, saya ke Pak Hamid. Gitu, Pak. Ya, Pak Hamid. Ya. Ini ada di situ ada Kapolda, ada Gubernur, ada Danrem. Kenapa mereka bisa silau dan tidak terpikirkan bahwa ini sebetulnya tidak meyakinkan? Pertama ya, semua attitude bapak-bapak itu saya melihat aspek positifnya aja, berpikir positif ya. Iya. Itu refleksi dari keinginannya membantu rakyat yang sedang terhimpit karena pandemi COVID. Sebenarnya itu yang dominan. Nah, masalahnya memang ya sikap niat dominan ingin membantu itu tidak disertai
dengan hitungan logika yang benar. Gara-gara apa itu? Misalnya, ini orang siapa? Iya. Apa bidang usahanya? Kedua, apakah uang ini halal atau tidak? Ketiga, kenapa begitu banyak? Serentak, bersamaan. Keempat, ya bagaimana ya mekanisme penyalurannya nanti, dan bagaimana ya mekanisme penyetorannya? Dan yang paling penting, tidak ada yang berusaha melakukan cross check, misalnya ke PPATK, misalnya ke pajak, ya kan? Langsung dan menerima aja. Ya, euforia, semangat yang berlebihan. Kalau ini cuma semangat, kalau ini cuma euforia dan semangat, berarti ada kasus hukum yang bisa menjerat mereka atau tidak? Kenapa? Ada kasus hukum yang bisa menjerat para pejabat ini atau tidak? Ya tergantung perkembangannya ke depan ya. Jangan sampai memang ada mujizat Tuhan bahwa uang itu ada. Kalau uang itu ada berarti kan clear, tidak ada masalah, tidak ada bodong kan? Ya. Kalau toh ada uang itu, ada persoalan baru. Apa itu? Muncul. Ya, apakah bapak-bapak yang hadir di situ punya kewenangan menerima barang itu atau tidak? Ya kan? Itu satu. Karena kalau tidak jelas, itu akan menimbulkan bisik berbisik. Bisa jadi berakhir pada fitnah. Ya kan? Nah, kalau uang itu tidak ada, saya kira bapak-bapak yang hadir pada saat itu dan mengaminkan janji itu harus melakukan public apology. Hanya cukup minta maaf selesai atau ada kasus hukum? Tidak ada kasus hukum, minta maaf saja. Saya kira enggak, cukup dia minta maaf. Cukup minta maaf, baik. Kepada publiknya. Pak Dian, karena toh dia tidak ambil apa-apa kan? Iya, Pak Dian sepakat bahwa cukup dengan meminta maaf saja untuk mengatasi kasus ini terulang kembali? Kalau saya melihatnya begini ya Pak Nur, ya jadi ini ada apapun yang terjadi ya, tadi ya apakah ini tidak terrealisir atau kalaupun terrealisir memang kalau terrealisir memang malah pekerjaan PPATK nambah nih Pak. Karena kita harus memastikan ya bahwa uang ini asalnya dari tempat yang benar, usaha yang benar, yang halal dan lain sebagainya. Nah, khusus mengenai masalah ini, saya kira ada hal tertentu yang menurut saya Pak dalam dengan perkembangan ekonomi dan perkembangan struktur kemasyarakatan kita yang sudah berubah lama ini. Kalau kita ingat ada undang-undang lama, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 61 yaitu yang terkait dengan penghimpunan uang dan barang. Saya kira sudah waktunya 60 tahun kita harus melakukan perombakan ya Pak, sehingga kita tuh masyarakat kita yang itu harus clear Pak. Jadi soal bagaimana menyumbang, menerima sumbangan, mengelola, menyalurkan, transparansinya itu harus betul-betul clear. Mudah-mudahan ini jadi pelajaran ke depan dan kita tunggu permaafannya kalau memang mereka mau minta maaf. Pak Hamid, Pak Dian, terima kasih sudah berbagi di iNews Prime. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Hari Pak.